warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Priani, nomor peserta 48201140493, NIM 2022-2063-10-15052. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan periode 5 tahun 2023, LPTK, Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini, Jumat 25 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada fase E kelas 10 materi peranan virus. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ibu minta tolong ketua kelas, Andika, tolong pimpin doa. Siap. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita baca doa. Doa di dalam hati dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tolong kalau ada sampah di kolong diperiksa dulu, ada sampah atau bajunya dirapikan, dimasukkan bajunya laki-laki. Ya, sebelum memulai Ibu absen dulu. Afifah Aini, Aimar, Alodia, Alika. Alika sakit ya? Andika. Oke, alhamdulillah semuanya sehat ya hari ini ya. Baik, minggu lalu masih ada yang ingat kita belajar apa? Belajar tentang apa? Tentang virus. Ada yang masih ingat ciri-ciri virus? Ya, Nur Habibah. Virus bukan sel. Virus berupa partikel yang disebut dengan virion. Virus dapat dikristalkan. Virus dapat bereproduksi dengan cara menginfeksi sel inangnya. Oke, yang pertama ciri virus adalah virus bukan berupa sel. Ya, virus berupa partikel, namanya adalah virion. Masih ingat ya? Kemudian virus bereproduksi di dalam sel inangnya. Kemudian 2 tahun ke belakang negara kita dilanda pandemi yang namanya COVID-19. Ya, kira-kira menurut kalian pandemi COVID-19 itu disebabkan oleh apa sih? Dan kenapa bisa menyebabkan banyak sekali orang meninggal dunia? Ada yang tahu? Ya, Sasta. COVID-19 itu disebabkan oleh virus SARS-CoV yang dimana virus ini dapat menyebabkan kematian dikarenakan virus menginfeksi tubuh kita, tubuh inang, dan bereproduksi dengan sangat cepat. Sistem imun kita itu belum mengenali virus tersebut sehingga tubuh pun belum bisa untuk melawan virus tersebut. Oke, jadi menurut Sasta pandemi COVID ini disebabkan oleh infeksi virus yang mana inang kita belum siap untuk menerima virus tersebut sehingga banyak sekali yang meninggal dunia. Oke, terima kasih untuk Nur Habibah dan Sasta sudah mereview kembali pelajaran minggu lalu. Oke, hari ini Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, peserta didik diharapkan mampu menganalisis peranan virus dan teknologi yang berkaitan dengan peranan virus dengan membuat rumusan masalah dan menemukan solusi cara pencegahan dan juga pengobatan akibat infeksi virus dari hasil menelaah artikel dengan tepat.
sehingga peserta didik dapat menumbuhkan prinsip profil pelajar Pancasila. Ya, jadi hari ini kalian akan melakukan diskusi dari artikel yang nanti akan Ibu siapkan. Jelas? Oke. Sebelum memulai diskusi, coba kita simak dulu video berikut. Ini adalah video tentang penyebaran virus yang sudah mulai terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Ya, jadi virus itu bukan hanya ada ketika kalian taunya corona, pandemi, ini sudah ada sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Ya, kita simak ya. 1980-an, sudah ada sekitar 30 juta orang yang meninggal karena HIV. Adapun pengobatan yang tersedia saat ini hanyalah terapi obat yang dapat memperpanjang waktu hidup penderitanya dan membuatnya bisa menjalani keseharian dengan lebih nyaman. Sementara obat yang Ya, dari tahun 1980 sudah ada virus HIV. Nah, kemudian ada pandemi virus Ebola tahun 76. dengan cara tubuh penderita seperti darah atau jaringan tubuh orang atau hewan yang terinfeksi virus. Ya, baik. Dari video yang barusan kalian simak, kira-kira ada nggak yang ingin kalian berikan tanggapan atau kalian mau tanya? Ya, Hana? Apakah semua virus itu memiliki peranan yang tidak menguntungkan bagi makhluk hidup? Ada nggak sih Bu virus yang menguntungkan bagi makhluk hidup? Oke, Hana tanya, ada nggak sih virus yang menguntungkan ya bagi makhluk hidup? Karena dari yang kalian simak tadi, kebanyakan virus itu merugikan bagi makhluk hidup. Oke, Ibu tampung dulu ya pertanyaan Hana. Ada lagi yang mau tanya? Ya, halo dia. Bagaimana cara kita agar terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus? Halo dia tanya bagaimana cara kita terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus. Oke, Ibu tampung lagi ya. Ada lagi yang mau tanya? Ya, Talita. Bagaimana cara pengobatan apabila seseorang sudah terlanjur terinfeksi virus? Oke, Talita tanya bagaimana cara pengobatan jika seseorang sudah terlanjur terinfeksi virus. Baik, dari pertanyaan yang tadi sudah diajukan oleh Hana, Alodia, dan Talita, nanti akan kalian diskusikan dalam kelompok, yang mana Ibu sudah bagi menjadi 4 kelompok. Ya, silakan kalian lihat kalian ada di kelompok mana. Nanti masing-masing kelompok akan Ibu berikan LKPD. Di situ kalian akan membaca artikel atau bisa juga kalian scan. Nanti ya, barcode-nya bisa kalian scan artikelnya, dan nanti masing-masing kelompok membuka artikel yang sudah Ibu cantumkan. Jadi di sini nanti ada 4 artikel, beda-beda masing-masing kelompok artikelnya beda-beda. Jadi kamu nanti membaca sesuai kelompoknya. Jelas? Jelas, Bu. Oke, kelompok 1 ketuanya tadi siapa ya? Cynthia Naila. Kelompok 2 Afifah. Kelompok 3 Kalica. Kelompok 4 Kaila. Ya, silahkan berkumpul di kelompoknya masing-masing. Boleh kelompok 1 di sini, kelompok 2, 3, dan 4. Yuk. Silakan kalian baca LKPD-nya, dan kalian di situ ada barcode, bisa langsung kalian scan barcode-nya dan kerjakan sesuai artikel kelompoknya masing-masing ya. Kemudian ada pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Boleh kamu jawab di LKPD dulu atau langsung kalian ketik di presentasi ya, di PPT, agar nanti bisa langsung dipresentasikan. Jelas? Ya, silakan.
ini kelompok 4 ya? Iya. Bahas tentang apa? Cacar air. Cacar air disebabkan oleh apa, yo? Oleh udara, terus kontak langsung. Oleh virus. Terus disebarkan melalui udara. Udara bisa juga dengan kontak langsung. Oke. Kan pernah ya ada orang bilang, kamu sering dengar nggak? Ada orang bilang kalau udah kena cacar sekali nggak kena lagi. Nah, itu menurut kalian gimana? Sebenarnya kalau dalam kebanyakan orang sih bilang kayak gitu ya, Bu. Tapi kan nggak nutup kemungkinan buat seseorang itu kena buat kedua kalinya. Karena tergantung sistem imun yang ada dalam tubuh orang itu. Oke, terus bisa nggak kira-kira orang di seumur hidupnya dia nggak kena cacar? Bisa kayaknya. Bisa. Tergantung sistem imun. Oke. Ya, silakan dilanjut. Oke, ini kelompok berapa? 3 ya? Bahas tentang apa? Campak. Campak disebabkan oleh apa, yo? Virus Paramyxovirus dan Oke. famili Paramyxovirus. Dia juga dari air liur. Dia penyebarannya lewat air liur. Nah, apakah semua orang yang hidup itu pernah kena campak nggak kira-kira? Kebanyakan sih ada tuh sekali. Ada pasti kena campak. Memungkinkan nggak kalau seseorang itu kalau sistem imunnya bagus dia nggak kena campak meskipun ada wabah campak? Bisa, soalnya kan dia dalam tubuhnya udah terjaga, imunnya udah kuat, jadi dia pasti bisa menghindari penyakit virusnya. Oke. Kalau dari kecil ada nggak imunisasi campak? Ada. Namanya apa? Coba dicari lagi ya. Itu cara pencegahan terhadap penyakit campak. Terus ciri-ciri campak apa sih? Apa bedanya campak sama cacar? Ya, oke, nanti dicari ya. Oke. Ini kelompok 1 ya. Bahas tentang virus HIV. Menurut kalian apa bedanya sih HIV dengan AIDS? AIDS itu nama penyakitnya, kalau itu nama virusnya. Iya, betul. Jadi AIDS itu nama penyakitnya, penyebabnya adalah virus HIV. Jadi orang kadang-kadang bilang penyakit HIV, salah ya, harusnya adalah penyakit AIDS. Nah, nama virusnya adalah HIV. Nah, udah coba cari-cari, tadi pertanyaan di LKPD kan ada cara mengobati HIV tuh gimana? Bisa nggak HIV itu diobati kalau udah kena? Bisa diobati, tapi tetap bisa disembuhkan ya. Oke, mungkin bisanya diperpanjang waktu hidupnya ya. Oke, terus ada nggak sih kalau virus COVID kayak gitu kan udah ada vaksinnya ya. Kalau HIV menurut kalian udah ada vaksinnya belum? Belum ya? Belum. Jadi HIV itu belum ada vaksinnya, makanya sampai sekarang orang yang terinfeksi HIV itu belum bisa disembuhkan secara total. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Ya, silakan lanjutin aja dulu ya. Nih kelompok 2 ya. Bahas tentang Virus corona. virus corona. Virus corona atau virus COVID? Virus COVID. COVID. Kalau corona nama penyakitnya ya. Jadi nama penyakitnya corona, nama virusnya adalah COVID atau nama lengkapnya apa? SARS-CoV-2 ya. Nah, menurut kalian COVID ini bisa hilang nggak sih? Tidak bisa hilang sih, Bu. Biasanya kayak melemah aja gitu. Oke. Benar hilang. Ya, oke, gimana? Sudah selesai diskusinya?
Ya, sudah siap presentasi? Sudah. Oke, Ibu minta kelompok 1 maju duluan ya. Ya, silakan maju. Ya, silakan untuk kelompok 1 presentasi, kelompok 2, 3, dan 4 tolong disimak baik-baik. Dan kalau ada yang mau tanya, silakan ditanya, sebutkan nama dan kelompok. Oke? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi biologi yang bertemakan tentang penyakit AIDS. Penyakit AIDS. AIDS itu adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, yang dimana kondisi seseorang yang terkena penyakit AIDS itu sudah pada tahap infeksi akhir. Nah, ketika seseorang terkena atau mengalami penyakit AIDS ini, maka dia itu tubuhnya akan sulit untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan penggunaan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain, bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular. Semua orang beresiko terinfeksi HIV. HIV dapat dicegah melalui 3 cara. Yang pertama, tidak melakukan hubungan intim dengan orang yang terkena virus HIV. Kedua, tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian dengan orang yang terkena HIV. 3, tidak melakukan kontak langsung dengan darah atau luka yang tercemar virus HIV. Ciri-ciri umum orang terkena HIV itu yang pertama adalah penurunan berat badan secara signifikan atau drastis. Yang kedua, demam secara terus-menerus. Yang ketiga, sering lelah tanpa sebab. Yang keempat, sering terasa nyeri di area mulut, anal, dan kelamin. Terus yang kelima adalah munculnya ruam pada tubuh dan lain sebagainya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangan, sebut nama dan kelompok. Terima kasih. Ya, silakan, ada yang mau tanya? Ya. Perkenalkan, nama saya Karolika dari kelompok 2. Ingin bertanya, apakah penyakit AIDS bisa disembuhkan? Penyakit AIDS tidak dapat diobati, tetapi tidak dapat disembuhkan karena virus penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga penderita yang terkena virus ini imunnya turun secara terus-menerus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul virus corona. Virus corona disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menyerang sistem pernafasan dan dapat mengganggu ringan sistem pernafasan dan infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Selanjutnya ada cara penyebaran virus corona. Yang pertama melalui droplet. Droplet adalah cairan dari saluran pernafasan kita, seseorang batuk maupun bersin. Selanjutnya yang kedua ada melalui kontak fisik, seperti berjabat tangan, berpelukan, itu sebisa mungkin dihindari. Kemudian yang ketiga ada melalui permukaan yang terkontaminasi, seperti misalnya contohnya tangga eskalator yang sudah dipegang oleh orang yang terkena virus corona, terus kita belum terkena virus corona, kita memegang itu bisa saja menularkan. Yang keempat yaitu tempat ramai, tempat yang dipenuhi oleh orang-orang beresiko tinggi karena dapat memungkinkan terjadinya sentuhan fisik.
Pengobatan dan penyembuhan virus corona pada gejala ringan atau tanpa gejala, biasanya dokter akan menyarankan pasien untuk isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Sedangkan pada pasien dengan gejala berat, biasanya dokter akan memberikan rujukan untuk menjalani karantina di rumah sakit rujukan. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh langsung angkat tangan, sebut nama, sebut kelompok, dan sebut pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Arjati Padla Mahendra dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apakah virus corona sudah benar-benar hilang dari bumi? Terima kasih. Jadi, walaupun status pandemi pada virus corona sudah dinyatakan hilang, tetapi virus corona ini sudah memasuki status yang bernama endemi, di mana virus tersebut berjangkit pada suatu wilayah. Jadi virus corona tersebut tidak bisa benar-benar hilang 100% di muka bumi ini, tetapi hanya bisa melemah saja. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Silakan duduk. Kelompok 3, silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 biologi akan mempresentasikan tentang virus campak. Materi yang pertama ada tentang sejarah virus campak. Campak adalah salah satu penyakit paling menular yang ternyata telah ada sejak berabad-abad lamanya. Penyebab penyakit tersebut ditemukan oleh seorang dokter Skotlandia yang bernama Francis Home pada tahun 1757. Ia menemukan bahwa penyakit campak disebabkan oleh patogen, dan ia mengungkapkan bahwa patogen tersebut menularkan penyakit ini ke orang yang sehat melalui darah pasien yang terinfeksi. Penularan campak dapat terjadi melalui percikan air liur orang yang terinfeksi atau droplet. Penyakit ini dapat ditularkan oleh orang yang terinfeksi sejak 4 hari sebelum timbul gejala atau 4 hari setelah timbul gejala. Cara pencegahan penyakit campak yang pertama, menghindarkan interaksi dengan penderita. Yang kedua, menerapkan pola hidup bersih sejak dini. Yang ketiga, meningkatkan imun tubuh. Dan yang terakhir, melakukan vaksinasi. Nama vaksinasi pada penyakit campak itu adalah measles rubella. Untuk meredakan gejalanya, berikut perawatan yang harus dilakukan. 1. Minum banyak air untuk mencegah dehidrasi, banyak istirahat, dan hindari sinar matahari selama mata masih sensitif terhadap cahaya. 3. Minum obat menurun demam dan obat pereda sakit serta nyeri. Oke, materi tentang campak sampai di sini. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan kelompok lain, ada yang mau ditanyakan? Saya Lode Lelani dari kelompok 4. Pertanyaan saya, siapa saja yang biasanya terinfeksi penyakit campak? Terima kasih Aulia, pertanyaannya akan dijawab oleh Aiman. Ya, terima kasih Aulia atas pertanyaannya. Siapa saja yang biasanya terinfeksi dengan penyakit campak ini? Penyakit campak ini biasanya lebih sering menimpa anak di bawah 5 tahun. Akan tetapi, semua orang bisa terinfeksi dengan virus ini apabila belum pernah terkena penyakit tersebut ataupun belum pernah mendapatkan vaksinasi. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada, saya akan tutup presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Ya, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Kita berikan aplaus dulu biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul virus cacar air. Nama virus yang menginfeksi penyakit cacar air. Cacar air adalah infeksi yang disebabkan oleh virus Varicella zoster. Sebagian besar kasusnya terjadi pada anak-anak di bawah usia 12 tahun. Penyakit ini juga dapat terjadi pada orang dewasa.
yang belum pernah terinfeksi. Ketika dialami oleh orang dewasa, umumnya gejala cacar air akan lebih parah. Asal-usul pasti virus cacar belum sepenuhnya dipahami, namun diperkirakan bahwa virus varicella yang menyebabkan cacar telah ada dalam populasi manusia selama ribuan tahun. Bukti tertua tentang penyakit ini ditemukan dalam catatan sejarah Mesir kuno dari sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Cacar air disebabkan oleh virus varicella yang bisa menular dengan sangat mudah dan cepat. Infeksi virus ini bisa menyebar melalui udara dan kontak secara langsung. Cara efektif untuk mencegah cacar air adalah dengan menjalani vaksinasi cacar air. Vaksinasi ini dianjurkan pada anak dan orang dewasa yang belum menerima vaksin cacar air. Pada anak kecil, vaksinasi cacar air pertama akan diberikan pada usia 12 sampai dengan 15 bulan. Dan vaksin lanjutan diberikan ketika anak berusia 4 sampai 6 tahun. Langkah-langkah untuk mengobati cacar air. Pertama, istirahat dan hidrasi. 2, kompres dingin. 3, tidak menggaruk bagian yang terkena cacar. 4, menggunakan pakaian yang longgar dan berbahan halus agar tidak berkontak langsung dengan bagian terkena cacar. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Silakan sebutkan nama dan kelompoknya. Nama saya Najma Mardia dari kelompok 3 yang bertanya, apakah cacar air hanya dapat menginfeksi seseorang seumur hidup sekali? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Najma. Dalam kebanyakan kasus, jika seseorang sudah terkena cacar air dalam hidupnya, maka dia tidak akan terkena lagi dikarenakan dalam tubuh seseorang tersebut sudah membangun antibodi yang kuat jika sewaktu-waktu virus tersebut masuk lagi ke dalam tubuh. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika seseorang tersebut dapat terkena cacar air untuk kedua kalinya. Apakah kurang jelas atau ada yang ingin bertanya lagi? Jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, saya tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Oke, terima kasih buat presentasi kalian semua, luar biasa bagus. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Selanjutnya silakan kembali ke mejanya masing-masing. Ya, oke, Ibu akan memberikan penguatan materi ya. Jadi terima kasih kepada semua kelompok yang sudah presentasikan hasilnya. Ya, bisa kalian lihat di depan. Ini ada seseorang yang terinfeksi virus HIV ya, yang menyebabkan penyakit AIDS. Jadi nama virusnya adalah virus HIV, nama penyakitnya adalah penyakit AIDS. Jadi jangan lagi menyebut penyakit HIV. Salah ya, penyakitnya namanya AIDS. Kemudian, jadi penyakit AIDS ini disebabkan karena yang diserang adalah leukosit atau sel darah putih, sehingga si penderita ini mengalami penurunan sistem imun. Sehingga racunnya justru beredar ke seluruh peredaran tubuh atau peredaran darah, sehingga menyebabkan tubuh si penderita menjadi kuning. Oke, kemudian yang ketiga, ini kamu lihat apanya yang berbeda dengan manusia normal? Kakinya ya, kakinya membentuk seperti huruf O, atau ada juga yang membentuk seperti huruf X. Ini adalah penyakit polio, yang mana disebabkan karena virus menyerang sistem saraf pusat di otak. Nih ya, ada beberapa contoh lagi. Kutil. Kutil ternyata disebabkan oleh virus. Nama virusnya adalah virus papillomavirus. Ya, jadi kalau kalian ada kutil jangan dicabut, nanti virusnya menyebar kemana-mana. Kemudian ini ada virus herpes, herpes simplex. Kemudian ada cacar air yang tadi sudah dibahas, dan ada virus Ebola yang menyebabkan pandemi ketika tahun 1976, ini menyebabkan banyak sekali orang meninggal dunia. Salah satu pencegahan terhadap virus itu adalah dengan diberikannya vaksin.
Menurut kalian, vaksin, contohnya kemarin kalian sudah diberikan beberapa kali vaksin COVID. Menurut kalian vaksin itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, Kaila? Vaksin adalah virus yang sudah dilemahkan. Ya, vaksin itu sebenarnya adalah virus yang sudah dilemahkan. Sehingga sekarang sudah jarang terdengar kasus COVID itu sampai meninggal dunia. Karena kalian sudah punya imun yang lebih kuat. Sampai sini jelas? Jelas. Ya, baik. Kalau sudah paham, Ibu pengen tahu ada yang bisa kasih kesimpulan pembelajaran kita hari ini enggak? Saya, Bu. Oke, Afifah silakan. Ada beberapa virus yang dapat menginfeksi manusia. Yang pertama yaitu ada virus SARS-CoV-2 yang dapat menyebabkan penyakit corona, virus HIV yang dapat menyebabkan penyakit AIDS, virus yang dapat menyebabkan penyakit gondongan, human papillomavirus yang dapat menyebabkan penyakit kutil, measles virus yang dapat menyebabkan penyakit cacar air, virus polio, dan virus hepatitis. Virus hanya dapat bereproduksi pada saat menginfeksi sel inang. Penyebaran virus dapat melalui udara, berkontak langsung dengan si penderita, droplet batuk, cairan, darah, dan hubungan seks. Ya, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Afifah. Luar biasa, kesimpulannya sangat padat, lengkap, dan jelas. Ada lagi mungkin yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, Kaila? Cara pencegahan virus dengan vaksin. Vaksin adalah virus yang sudah dilemahkan. Beberapa contoh vaksin yaitu vaksin COVID, vaksin influenza, vaksin hepatitis, vaksin MMR, dan vaksin polio. Cara mengobati tubuh yang sudah terinfeksi dengan virus yaitu dengan cara mengembalikan sistem imun tubuh yang lemah menjadi fit kembali. Karena virus akan melemah jika sel inang memiliki daya tahan tubuh yang baik. Bisa didapatkan dengan cara makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, serta meminum vitamin. Ya, luar biasa. Kita berikan aplaus juga untuk Kaila. Alhamdulillah ya, kalau kalian sudah jelas pembelajaran tentang peranan virus hari ini. Selanjutnya, untuk mengetahui kemampuan kalian dalam memahami peranan virus, Ibu sudah menyiapkan soal untuk kalian kerjakan. Silakan kalian keluarkan handphone kalian dan silakan kalian scan barcode yang ada di depan. Kerjakan masing-masing, jangan ada yang menanya temannya. Ya, silakan dikerjakan, waktunya 15 menit. Kerjakan masing-masing ya, agar Ibu tahu kemampuan kalian setelah pembelajaran materi ini. Berarti soal 5. Sudah, silakan disubmit, kemudian simpan kembali handphone kalian. Nanti Ibu cek ya jawabannya. Ya, kalau sudah disubmit, silakan disimpan kembali handphonenya. Baik, anak-anak jangan lupa pertemuan kita berikutnya adalah tentang klasifikasi makhluk hidup. Tolong kalian pelajari dulu di rumah, biar nanti ketika sudah pembelajaran sudah tahu kira-kira apa saja yang perlu kita diskusikan ya. Baik, Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah bekerja dengan baik hari ini. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Ya, untuk menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam